Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Markus Baniwano, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak tahun 2022, kategori 1, PGSD 01, LPTK Universitas Nusa Cendana. Hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Katolik Kalaki Kamben. Siap, Mas. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sarapan tidak tadi pagi? Masih semangat? Masih. Oke, hari ini semua semangat ya? Iya. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, Pak Guru minta salah satu teman pimpin kita dalam doa. Siapa yang berani? Jangan begini, kita silakan. Baik, saya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Dengar nama. Agustinus Bomo, Ardianus Hermate, Anselmus Lende, Delsiana Bulu, Enrikus Rina. Ada semua hari ini? Oke. Sekarang Bapak Guru minta kalian untuk kita lakukan dulu tepuk PPK dan salam PPK. Tahu tuh? Tahu. Silakan berdiri. Siapa yang bisa pandu kita di depan? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, sederhana, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangan dulu. Sekarang Bapak Guru minta kalian untuk membaca dulu selama 5 menit. Silakan buka buku siswanya.
Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Di dalam mempelajari materi hari ini, tentunya kita mempunyai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai sama-sama. Yang pertama ialah melalui kegiatan mengamati video organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menentukan alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada hewan dan manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui mengamati video organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menganalisis alat gerak aktif dan pasif pada hewan dan manusia dengan cermat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat mengaitkan fungsi alat gerak aktif dan pasif pada hewan dan manusia dengan benar. Yang keempat, setelah membaca bacaan organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menganalisis ide pokok suatu paragraf dengan benar. Yang kelima, setelah membaca bacaan organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang terakhir, setelah membaca bacaan organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dengan baik dan benar. Oleh karena itu, selama proses kegiatan pembelajaran ini berlangsung, Bapak Guru meminta kalian semua harus konsentrasi, fokus, sehingga apa yang kalian pelajari hari ini benar-benar mengerti dan pahami dengan baik. Nah, di sini Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Di dalam video tersebut, video ini berbicara tentang organ gerak hewan dan manusia. Pak Guru minta kalian harus fokus mengamati video tersebut, karena setelah video ini selesai, Pak Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pada suatu hari, Edo pergi ke peternakan kelinci milik Pak Wiji. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ gerak. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang seperti kelinci, sapi, kucing, ikan, kambing, dan lain-lain. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti siput, ubur-ubur, laba-laba, cacing, dan lain-lain. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Hewan kelinci memiliki organ gerak berupa kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak.
Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Hal ini memungkinkan kelinci untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip pada ikan adalah untuk berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri dan sirip ekor di bagian belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan bisa dengan mudah bergerak ke arah depan. Siput memiliki organ gerak kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur memiliki organ gerak berupa tentakel dan kepalanya. Fungsi utama tentakel dan kepalanya adalah untuk berenang. Burung memiliki organ gerak berupa sayap. Fungsi sayap pada burung adalah untuk terbang. Sayap tersebut berbentuk melengkung seperti airplane, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Sudah selesai. Sekarang Bapak Guru akan menanyakan kepada kalian semua, di dalam tayangan video tadi, siapa yang melakukan percakapan? Edo dan Pak Budi. Ya? Edo dan Pak Budi. Edo dan Pak Budi. Apa yang dibicarakan dalam percakapan tersebut? Ya? Mereka berbicara tentang kelinci. Kenapa kelinci? Ya? Mereka berbicara tentang kelinci yang bergerak lincah. Selain dari itu, jawaban apa saja yang ada dalam video tersebut? Ya? Satu. Apa? Sapi. Terus kambing. Apa lagi? Ya? Kelinci. Apa lagi? Kucing. Ada kura-kura. Ada apa lagi? Ada ikan. Apa lagi? Ubur-ubur. Ada cacing. Nah, hewan-hewan yang kalian sebut itu waktu mengamati video tadi bergerak atau tidak? Bergerak. Bisa bergerak. Ya? Karena memiliki alat gerak. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan berbicara tentang alat gerak yang ada pada hewan dan manusia. Hewan-hewan tadi itu adalah makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau keseluruhan tubuh. Jadi hewan-hewan yang ada dalam video tadi ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di air, dan ada yang hidupnya di udara. Nah, alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Contoh alat gerak pasif. Ya, hewan apa ini? Kelinci. Ini Ikan. artinya adalah hewan kelinci yang memiliki Tulang. Nah, kelinci ini alat geraknya apa? Pasif. Iya. Contoh alat gerak pasif itu adalah tulang. Ya, kelinci ini memiliki tulang. Tulangnya banyak. Tulang tengkorak, tulang belakang, tulang kaki, tulang paha, tulang ekor, ya kan? Nah, sekarang kalau kelinci ini bergerak, dia menggunakan apa? Kaki. Dia menggunakan Kaki. Sedangkan ini adalah Ikan. ikan ini memiliki tulangnya juga banyak. Ada tulang tengkorak, tulang belakang, rongga mata, tulang sirip punggungnya, ada tulang rusuknya, dan ada rongga insangnya. Iya. Nah, kalau ikan ini bergerak menggunakan apa?
Dia hidupnya di mana? Di air. Kita lihat. Ini apa nih? Manusia. Ini adalah tulang dari Manusia. Ini yang termasuk alat gerak pasif atau tulang. Kita lihat manusia ini punya tulang kepala, tangan, kaki. Ya, jadi tulang ini bisa bergerak atau tidak? Tidak. Tidak bisa ya? Tidak. Kalau hanya tulang. Aktif. Alat gerak aktif pada hewan dan manusia yaitu otot. Inilah ototnya siapa nih? Manusia. Ini Bapak Guru sengaja mengambil salah satu contoh otot Manusia. Ini yang dikatakan warna merah ini yang dikatakan sebagai Otot. ini. Sedangkan di dalam ini yang ada di dalam antara otot dengan kedua otot ini adalah tulang. Yang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Ya. Kemudian ini masih ada otot. Nah, dari kedua alat gerak aktif dan pasif tadi yang ada pada hewan dan manusia itu melakukan sistem pergerakan. Kalau hanya otot saja yang ada tidak bisa bergerak. Kalau hanya tulang saja yang ada tidak bisa bergerak. Jadi antara tulang dan otot yang ada pada tubuh hewan dan manusia itu sama-sama melakukan kerjasama. Melakukan sebuah sistem pergerakan. Nah, fungsi yang ada, fungsi alat gerak pasif dan aktif pada hewan dan manusia itu untuk apa? Fungsinya untuk apa? Bergerak. Untuk berjalan. Apa lagi? Berlari. Apa lagi? Melompat. Memanjat. Berenang. Tadi video yang ditonton kan ada ikan, ya kan? Ikan hidupnya di dalam air, dia harus bergerak di dalam air karena adanya tulang dan otot. Alat geraknya pada hewan itu yaitu kaki, sayap, perut, dan perut dan sirip. Ada 4 macam alat gerak pada hewan. Nah, hewan memiliki cara bergerak yang berbeda, baik itu hewan vertebrata maupun hewan invertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya hewan yang memiliki tulang belakang itu apa? Kucing, kambing, sapi. Terus yang ada dalam rumah kita itu apa? Hewan apa? Yang ada di lingkungan rumah kita? Ada kerbau, ada babi. Terus hewan yang memiliki invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti yang ada dalam video tadi itu adalah contohnya seperti siput, cacing, itu laba-laba, itu adalah dan kupu-kupu. Itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sampai sini bisa paham? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini Pak Guru ada sebuah bacaan lagi tentang organ gerak manusia dan hewan. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan baca kuat. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangannya yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak yang
Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan kerjasama antara dua dan alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, tepuk tangan dulu buat. Nah sekarang ini ada berapa paragraf ini? Dua. Ya? Ada dua. Ada 2 paragraf. Untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf ini, caranya adalah pertama kita membaca dulu membaca dulu kalimat dalam paragraf, dan setelah itu menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok seperti ini. Contoh, ini kita mengambil salah satu ide pokok paragraf 1 apa? Salah satu cara ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah ide pokok. Sedangkan kalimat yang lain ini adalah saling kalimat pengembang atau penjelas. Yang kedua, ide pokoknya ini apa? Kesamaan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Untuk menentukan ide pokok kita harus pahami dulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Apa itu gagasan? Gagasan sama dengan ide atau pikir? Dasar sama dengan awal atau pertama. Jadi dalam membuat paragraf, langkah-langkahnya yaitu tentukan dulu ide pokok. Kalimat utama dan kalimat pengembang. Dan kalimat pengembang bisa 1 dan bisa 2 kalimat atau lebih dari 1 atau 2. Iya. Contoh, di sini ide pokoknya manusia dan hewan. Organ gerak pada hewan dan manusia. Ini adalah ide pokok. Sedangkan kalimat pengembangnya ialah ini, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ini adalah sebuah kalimat yang diterjemahkan menjadi sebuah paragraf. Bisa paham sampai sini? Bisa. Sampai sini ada yang belum dimengerti? Mengerti semua? Mengerti. Oke. Kalau begitu, kalau materi kita sampai di sini kita sudah paham. Sekarang Bapak Guru minta kalian membentuk dalam kelompok. 1 kelompok terdiri 4 atau 5 orang. Bisa tidak? Bisa. Kalau begitu, Pak Guru yang tentukan ya. Di sini kelompok 1 kamu bergabung 4 orang. Di sini kelompok 2, silakan. Buat balik putar kursi. Di sini kamu putar kursi menjadi kelompok 2. Ini putar kursi menjadi kelompok 3. Ini putar kursi menjadi kelompok yang silakan. Di situ kamu bergabung. Jadi kelompok 5. Teruskan. Sudah dapat. Kenapa Guru lagi kan KPD ya? Silakan kerja dalam kelompok. Tulis nama kelompok dulu. Nah, perhatikan di sini dulu. Perhatikan di sini. Pak Guru jelaskan cara mengerjakan. Di situ ada nama kelompok. Tulis dulu nama kelompoknya. Ya, tulis dulu nama kelompoknya. Kemudian ada kolom di situ. Ada baca dulu. Kemudian isi baik-baik. Ya, di situ ada yang tertulis. Di situ ada kolom ada nama hewan, tentukan nama hewan. Kemudian kolom kedua apa nama organ geraknya, dan yang ketiga
apa fungsi organ gerak dari hewan tersebut. Ya, begitu juga yang di belakang, baca dulu bacaannya, kemudian tentukan ide pokok dan kembangkan menjadi sebuah paragraf. Bisa tidak? Bisa. Silakan kerja. Sudah atau belum? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru minta masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi kita mempresentasikan. Nanti salah satu teman atau siapa yang dikerjakan dalam kelompok yang mana. Siapa yang berani? Maju duluan. Oke, silakan. Yang lain jangan perhatikan sini, perhatikan teman. Silakan baca. Tentukan nama organ gerak hewan dan fungsinya. 1. Nama hewan ikan. Nama organ gerak adalah sirip dan ekor. Sirip dan ekor fungsinya adalah untuk membantu ikan berenang seperti gerak, maju mundur, berputar atau mempertahankan posisi tegak. 2. Nama hewan kata. Nama organ gerak sirip tungkai kaki. Fungsinya untuk melompat maju. Paragraf 1. Ide pokok ikan memiliki sistem gerak yang unik. Paragraf 2. Bentuk tubuh yang paling banyak digunakan oleh hewan penyu adalah bentuk budak. Paragraf
dari kelompok 5. Ada tanggapan? Ada pekerjaan yang salah? Benar semua? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Kelompok yang 1, maju. Kesan nomor 1. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Paragraf. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sudah. Oke, dari kelompok 1 ada jawaban yang salah? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok berikut, satu lagi. Nomor 1. Nama hewan ikan. Nama organ gerak adalah sirip berekor. Fungsinya untuk membantu ikan berlari seperti jalan menuruni, berputar atau bergerak Nomor 2. Kata. Nama organ gerak adalah survival. Fungsinya untuk melompat. Nama hewan adalah kayu. Nama organ gerak adalah kaki. Fungsinya kaki berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat ke sana kemari. Paragraf 1. Di kelompok ikan memiliki sistem gerak yang unik. Paragraf 2. Di kelompok bentuk tubuh apa yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rubah. Paragraf 3. Ide pokok adalah ikan dapat berenang kalau dapat menggunakan mesin seni yang unik. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Kelompok 4. Nama hewan. Nama organ gerak adalah rangka tubuh. Fungsinya gerakan terjadi saat rangka tubuh menunjuk ke kiri dan ke kanan. 5. Nama hewan kambing. Nama organ gerak adalah kaki. Fungsinya kaki berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat ke sana kemari. Ide pokok 1. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Paragraf. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Oke, ada jawaban yang salah atau tidak? Tidak. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Kelompok yang terakhir. Nama hewan ikan. Nama organ gerak. Fungsinya gerakan terjadi saat rangka tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan. Nama hewan kambing. Nama organ gerak kaki. Fungsinya kaki berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat ke sana kemari. Tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Kelompok 1 nilainya 100. Kelompok 2 nilainya juga 100. Kelompok 3 100 dan kelompok 4 nilainya juga 100 dan kelompok 5 nilainya juga
100. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang guru memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira materi kita hari ini ada yang kalian belum pahami? Ya, sudah mengerti? Kalau begitu, Bapak Guru akan memberikan soal kuis kepada kalian semua. Karena tadi kalian mengerjakan dalam kelompok. Kalau sudah paham materi, sekarang Bapak Guru akan memberikan soal kuis. Soal kuis ada 8 nomor. Silakan kerja secara individu. Ya, bisa tidak? Bisa. Oke. Tulis nama dan langsung kerja. Itu soal pilihan ganda semua. Baik. Tulis nama dan silakan menjawab. Pilihan ganda semua. Pak Guru mau uji kalian semua apakah benar-benar memahami materi atau tidak. Jangan lihat teman, kerja sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang kita perhatikan sini. Kalau sudah selesai, kita periksa dulu berapa yang benar dan berapa yang salah. Ya, sekarang Pak Guru minta tukar dengan teman duduknya di samping. Tukar dengan teman duduk. Ya, sudah tukar? Sudah. Kita periksa. Perhatikan di sini. Nomor 1 yang benar adalah C. Nomor 2 adalah B. Nomor 3 sudah? Sudah. Nomor 3 adalah A. Nomor 4 apa nomor 4? C. Ya? C. Nomor 4 adalah C. Nomor 5 D. Nomor 6 D. Nomor 7 C. Nomor 8 D. Nah, untuk periksanya kalau dia salah kasih silang, iya. Kalau dia benar kasih centang. Sudah habis? Sudah habis. Oke, sekarang Pak Guru akan memberi nilai. Berapa benar? Berapa? Oke, sekarang semua sudah mendapat nilai. Pak Guru minta kita kumpul dulu. Kumpul. Baik, sini Pak Guru akan membacakan nilai kalian semua ya.
hasil pekerjaan kalian, hasil kerja sendiri. Ansor dapat mana? Nilainya 90. Tepuk tangan dulu kalau Raimunda istri kamu nilainya 100. Tepuk tangan. Melkian 10. Nilainya 100. Jemita Nikadule nilainya 80. Karisto Liana Saputra Rina nilainya 90. Oke. Hasil pekerjaan kalian sudah bagus. Sekarang materi kita sampai di sini. Sebelum kita pulang kita menyimpulkan dulu materi. Materi kita hari ini yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua apa? Ide pokok, menentukan ide pokok. Organ gerak hewan dan manusia yaitu ada dua, alat gerak aktif dan ada gerak pasif. Pasifnya adalah tulang, gerak aktifnya adalah otot. Kemudian ide pokok, cara menentukan ide pokok yaitu membaca seluruh kalimat sedalam para menentukan ide pokok, kemudian kembangkan. Ya, materi kita sampai hari ini. Sebelum kita pulang, Bapak Guru ingin menanyakan kepada kalian dulu, kita merefleksi pembelajaran hari ini. Materi apa? Materi organ gerak hewan dan manusia, kemudian ide pokok, baca. Apa yang kalian suka dalam pembelajaran hari ini? Mengamati video. Ya? Mengamati video. Kalian suka tidak cara mengajar Pak Guru hari ini? Suka. Ketika menjelaskan materi, Pak Guru terlalu cepat atau tidak? Tidak. Oke. Kalau begitu, materi kita sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi minggu depan ya. Sebelum kita pulang, Bapak Guru minta salah satu teman pimpin kita dalam doa. Siapa? Kasih maaf. Kita doa penutup. Untuk seluruh bangsa